Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online karena keadaan saat ini menjadi lebih buruk. Kita harus tetap bersyukur dan kita harus selalu memuji Tuhan sambil terus berharap kiranya Tuhan dalam segala kemurahannya akan segera menolong kita menyelesaikan masalah pandemi ini sehingga kita bisa berjumpa kembali seperti sedia kala, seperti yang kita harapkan. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa pencipta pemelihara langit dan bumi dan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih, kebenaran sejati. Ibadah ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Menghadap
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala zaman dan di segala tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kita berdoa supaya firman ini menguatkan, meneguhkan kita dan membimbing kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu menolong kami, memimpin kami, menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin berbicara tentang mengasihi seperti yang Tuhan kehendaki. Mengasihi seperti yang Tuhan kehendaki. Saya mendengar di Jerman bahwa lockdown akan diperpanjang sampai tanggal 14 Februari. Itu artinya pasangan-pasangan muda, anak-anak remaja tidak bisa merayakan hari yang mereka nanti-nantikan karena mereka harus menjaga jarak, mereka harus ada di tempat yang berbeda seperti biasanya. Kalau di Indonesia yang ada saat ini diperpanjang sampai 8 Februari, dan saya juga belum tahu apakah itu nanti akan diperpanjang lagi atau tidak. Kita berdoa supaya semua yang baik akan terjadi. Bapak Ibu, berbicara tentang mengasihi, kita sering belajar, mendengar, dan sudah berulang-ulang kali menerapkan. Dan saya saat ini ingin menekankan sekali lagi bahwa kita harus mengasihi seperti cara Tuhan Yesus mengasihi, seperti yang Tuhan kehendaki atau seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. Saya akan mengajak kita bersama-sama membaca dari kitab Yunus.
dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ke 5. Saya akan membacakan bagi kita semua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Dengan kata lain, mereka bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ceritanya, Yunus disuruh oleh Tuhan pergi ke Niniwe, bangsa yang jahat itu. Tetapi Yunus tidak mau, dia malah melarikan diri. Kenapa Yunus tidak mau, Bapak Ibu? Jawabannya seperti ini. Niniwe adalah bangsa yang jahat, yang mengerikan, yang sedang dalam pergerakannya untuk menjajah bangsa lain, dan kira-kira dalam beberapa waktu, beberapa tahun gitu, kemungkinan, kata seorang ahli mengatakan, akan sampai ke bangsa Israel dan menyerang bangsanya Yunus. Dan Yunus berpikir, kalau aku menurut dengan Tuhan dan aku datang kepada mereka, Tuhan pasti akan mengampuni bangsa yang jahat itu. Kan Tuhan kan punya belas kasihan yang besar. Dan kalau Tuhan mengampuni mereka, mereka tidak dihukum oleh Tuhan. Bukankah mereka bangsa yang jahat? Yunus berpikir begitu. Orang Jawa mengatakan, kok enak sudah jahat diampuni. Itu sebabnya Yunus tidak mau pergi ke sana, dan Yunus melarikan diri, naik kapal pergi ke Tarsis. Kapal itu Bapak Ibu dikoncang-koncangkan, ada Bapak Ibu yang pelaut tahu sekali bisa membayangkan, dan semua barang muatan mereka dibuang ke laut supaya kapal itu tidak tenggelam. Tetapi tetap ada badai luar biasa. Sampai akhirnya diadakan undian, kenapa sih kira-kira kok marah Tuhan? Dan yang kena undian adalah si Yunus. Dan Yunus rela dibuang ke laut. Dia ngomong begini, mungkin ya Bapak Ibu, saya berandai-andai, daripada aku hidup dan pergi ke Niniwe memberitakan kabar pertobatan, Tuhan yang Maha Kasih pasti mengampuni bangsa yang jahat itu. Kok enak? Lebih baik aku mati supaya bangsa yang jahat itu tidak mendengar firman Tuhan, supaya bangsa yang jahat itu dihukum oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika Niniwe terjun masuk ke laut, Tuhan menyuruh ikan besar, dan Yunus tidak mati tenggelam karena ikan besar itu memuntahkannya ke darat. Dan Yunus harus pada akhirnya di ayat yang kita baca pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Yunus punya kasih yang besar buat bangsanya. Dia tidak mau bangsanya nanti dijajah. Itu sebabnya dia tidak mau pergi. Dia pengen Niniwe, bangsa yang jahat itu, dihukum. Yunus mengasihi bangsanya dengan cara yang salah. Dia mengasihi bangsanya dengan cara orang yang jahat dihukum. Dia tidak tahu caranya Tuhan. Caranya Tuhan adalah, pergilah kamu ke bangsa yang jahat itu, aku akan mengampuni bangsa yang jahat itu, dan bangsamu akan tetap sejahtera. Tapi Yunus punya cara untuk mengasihi bangsanya. Aku mengasihi bangsaku dengan cara membiarkan orang lain terhukum. Saya hari ini ingin mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita mengasihi dengan cara Tuhan. Bagaimana kita mengasihi dengan cara Tuhan? Cara yang pertama bagi kita untuk mengasihi dengan cara Tuhan adalah menuruti perintah Tuhan. Cara yang pertama adalah menuruti perintah Tuhan. Gampang sekali. Bagaimana kita mengasihi dengan cara Tuhan? Ya ikut perintahnya, masuk akal Bapak Ibu, tidak susah. Tuhan suruh pergi ke sana, ya suruh pergi. Tuhan lakukan ini, ya ikut begini. Kalau Bapak Ibu melihat
Di ayat-ayat itu Bapak Ibu, di pasal 2 ayat 10 Tuhan berfirman kepada ikan. Di pasal 4 ayat 6 Tuhan berfirman kepada pohon untuk pohon menjadi tumbuh dan kemudian memberikan tempat berteduh untuk Yunus. Di ayat berikutnya Tuhan menyuruh ulat dan ulat memakan pohon itu sehingga Yunus kehilangan tempat berteduh. Di pasal 4 ayat 8 Tuhan menyuruh angin untuk bertiup. Jadi semuanya yang saya ingin tunjukkan adalah dari ayat-ayat yang saya cuplik-cuplik tadi, Tuhan yang menentukan semua pergerakan. Tuhan sudah punya rencana. Oleh sebab itu kita perlu menuruti perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang baik yang dikasihi oleh Tuhan, kata taat dalam bahasa Indonesia TAAT itu mau dibaca dari manapun juga taat. Artinya kita tidak punya pilihan. Kalau kita sudah memilih untuk taat, maka ketaatan kita tidak bisa pilih-pilih. Aku mau taat yang ini, tidak taat yang itu. Aku mau taat yang mengenakan kepadaku, aku tidak mau taat kepada yang menuntut aku berkorban. Yang namanya taat ya taat. Sekali kita taat kepada Tuhan, apa yang enak kita jalankan, apa yang berat kita jalankan, apa yang membutuhkan pengorbanan kita lakukan. Itu caranya mengasihi. Taat kepada Tuhan, ikut rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengatakan kepada kita pada hari ini bahwa mengasihi dengan cara Tuhan itu tidak mudah. Mengasihi dengan cara Tuhan itu sulit. Bapak Ibu tentu sudah merasakan. Di dalam kita hidup bergereja, di dalam kita hidup berjemaat, kita dituntut untuk mengasihi sesama kita. Tetapi itu sulit, tetapi itu berat, tetapi itu tidak mudah, tetapi itu menuntut pengorbanan. Jika kita ingin mengasihi Tuhan, kasihilah sesama dengan cara Tuhan. Jika kita ingin mengasihi Tuhan, kasihilah sesama dengan pedoman yang sudah diberikan di dalam firman Tuhan. Contoh yang luar biasa ada di jemaat mula-mula, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika jemaat mula-mula terbentuk, mereka saling berkorban satu dengan yang lain. Apa yang menjadi milikku itu adalah milik semua orang. Saya tentu tidak saat ini mengharapkan Bapak Ibu melakukan seperti jemaat mula-mula. Tetapi yang harus dimiliki adalah semangat jemaat mula-mula. Yang harus dimiliki adalah kerinduan untuk selalu bersama-sama di dalam kasih. Di dalam kasih berarti ada ketertiban. Di dalam kasih berarti ada keteraturan. Tanpa ketertiban dan tanpa keteraturan bukan kasih namanya. Kasih itu tertib, kasih itu rapi, kasih itu mendatangkan berkat kepada sesama. Orang Jawa punya satu filosofi namanya makan tidak makan asal kumpul. Saya sempat salah memahami. Saya berpikir makan tidak makan asal kumpul itu artinya ya sudah, aku tidak usah kerja, yang penting aku kumpul sama kamu. Ternyata bukan begitu. Saya mencoba mencari tahu di balik apa maksud, kenapa ada pandangan hidup seperti itu, kenapa ada prinsip hidup seperti itu. Saya menemukan bahwa orang Jawa mengutamakan kebersamaan. Jadi kalau ada masalah, ada kepentingan di kampung, ada kepentingan di dalam kelompok mereka berkumpul. Di situ mereka fokus kepada apa yang perlu dibereskan. Mereka fokus kepada apa yang perlu dikerjakan. Mau ada makanan, mau tidak ada makanan, mau sebentar meninggalkan urusan pribadi, mereka akan fokus ke situ. Jadi makan tidak makan asal kumpul yang dimaksud di situ adalah orang Jawa menekankan kebersamaan. Orang Jawa menekankan musyawarah. Mereka menekankan
diskusi untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. Bapak Ibu, dari sini kita melihat ada semangat untuk berbagi kasih, ada semangat untuk berbagi konsentrasi, ada semangat untuk berbagi hidup, tidak mementingkan diri sendiri, tidak memperhatikan diri sendiri, tidak bekerja untuk keuntungan diri sendiri. Yunus diminta untuk meninggalkan bangsanya, mengambil resiko. Dia tidak tahu apakah bangsa itu akan mendengar firman Tuhan. Dia tidak tahu responnya. Dia hanya disuruh pergi saja. Dan di ayat tadi kita membaca bahwa begitu bangsa itu mendengar, bangsa itu langsung bertobat. Segala sesuatu yang dilakukan di dalam ketaatan kepada Tuhan, meskipun berat, meskipun susah, pasti mendatangkan hasil yang indah. Ketaatan tidak pernah sia-sia. Kepatuhan kepada firman Tuhan tidak pernah tidak mendatangkan hasil. Itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk taat kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Kita mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi seperti yang Tuhan kehendaki itu tidak berhenti kepada hanya berkumpul dan kemudian merasa senang, merasa bahagia, tetapi mengasihi yang dikehendaki Tuhan itu berujung kepada penyerahan kepada Tuhan, berujung kepada menjadi berkat bagi sesama, sehingga orang bisa melihat di dalam diri kita ada Tuhan. Sesama bisa melihat karakter yang indah di dalam diri kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengatakan kepada kita semua, Yunus dia begitu egois. Dia ingin supaya Niniwe, bangsa yang jahat itu, dihukum oleh Tuhan. Niniwe jangan dikasih kesempatan untuk bertobat karena dia jahat. Tuhan, aku tahu Engkau Maha Kasih. Kalau mereka mendengar tentang Engkau dan mereka bertobat karena Engkau Maha Kasih, Engkau pasti mengampuni mereka. Akhirnya mereka tidak Kau hukum. Aku tidak mau. Yunus tidak menunjukkan kasih. Memang Niniwe layak dihukum dan patut dihukum. Tapi kapan dan bagaimana cara menghukum orang yang berdosa dan yang bersalah itu urusan Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Nahum, di situ Niniwe dihukum. Pada akhirnya Niniwe dihukum atas segala dosanya, tetapi bukan pada zamannya Yunus. Yunus sudah melakukan yang tidak tepat, tetapi untung Tuhan Maha Kasih. Dia mengatakan seperti ini, masakan aku tidak mengasihi bangsa yang tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri? Pasti aku mengasihi bangsa yang seperti itu. Kadang-kadang kita main Tuhan-Tuhanan. Kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu patut dihukum, kamu patut dihukum. Padahal kasih Tuhan lebih daripada yang kita bayangkan. Kasih Tuhan itu tidak terselami, kasih Tuhan tidak terpahami. Tugas kita adalah mengasihi dengan hikmat. Tugas kita adalah menjadi saksi, sehingga orang yang kepadanya Tuhan memimpin kita akan melihat kasih di dalam diri kita. Orang yang kepadanya kita dibawa oleh Tuhan akan melihat kemuliaan, kemurahan hati, sehingga mereka akan mengatakan, orang itu kok kasihnya besar sekali ya.
Tuhan Yesus baik. Aku ingin taat lagi kepada Tuhan. Aku ingin dekat lagi dengan Tuhan, karena aku melihat kasih yang besar di dalam hidup orang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh mengasihi dengan cara Tuhan, mengasihi seperti yang Tuhan kehendaki, itu tidak mudah. Itu perlu kerja keras, perlu pengorbanan, perlu kedekatan dengan Tuhan, perlu makan hati banyak-banyak, capek di pikiran. Tetapi ketika kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi, Tuhan ada di dalam hidup kita, damai sejahtera sepanjang hari menjadi bagian hidup kita, dan Tuhan akan memberikan kepuasan kepada kita ketika kita melihat orang lain dijamah oleh Tuhan, ketika kita melihat orang lain diubahkan oleh Tuhan, ketika kita melihat doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya mengundang kita semua, marilah kita mengasihi dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba waktunya bagi kita saat ini untuk kita menaikkan doa syafaat kita. Oleh sebab itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Saat ini kami Tuhan akan menaikkan doa-doa syafaat kami, kiranya Tuhan berkenan menolong, mendengar dan menjawab doa kami. Kami menyerahkan Jerman, negara di tempat kami berada. Tuhan, tolonglah bangsa ini Tuhan, sehingga keadaan menjadi semakin baik. Kami memohon bila kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kecukupan dana kepada pemerintah sehingga segala sesuatunya bisa dikerjakan. Program vaksinasi yang dilakukan kiranya Tuhan juga memakai dengan luar biasa sehingga program ini bisa betul-betul menurunkan angka COVID ini. Bapa kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bila kiranya Tuhan memberikan ketaatan, kepatuhan kepada semua warga negara, memberikan hikmat-Mu kepada mereka. Demikian juga untuk Indonesia, kami naikkan doa yang sama. Bapa kami memohon hikmat Tuhan untuk pemerintah di Indonesia, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan semua yang mengatur jalannya pemerintahan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Berkati Tuhan kami semua. Kami memohonkan doa untuk jemaat-Mu di tempat ini, kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberikan jawaban atas doa-doa seturut dengan waktu-Mu Tuhan. Mereka yang sedang ada di dalam masalah, kiranya Tuhan mendengarkan dan menjawab doa mereka. Mereka yang sedang sakit, Tuhan kiranya berkenan menyembuhkan dan memberi kekuatan. Mereka yang dalam kebutuhan, Tuhan mencukupi dan menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Tidak lupa kami berdoa bahwa sekian banyak bencana yang terjadi di Indonesia, gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan gelombang pasang, semua kami serahkan ke dalam tangan Kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, memberikan pertolongan, perlindungan, sukacita dan damai sejahtera kepada semua keluarga yang terdampak. Bapa kami bersyukur dan berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tiba akhirnya kita di penghujung acara. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita, semua pengorbanan pemberian kita berkenan di hadapan Tuhan, sehingga bisa digunakan untuk kemajuan pelayanan di tempat kita berjemaat. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Terimalah puji-pujian kami, sehingga itu menjadi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bila firman yang kami dengar menguatkan kami, mengarahkan hidup kami, memberitahu kepada kami apa yang bisa kami kerjakan di seluruh hidup kami untuk kerajaan-Mu. Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha.